Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran? Kenapa di dunia ini nggak ada manusia yang sama persis? Padahal, katanya manusia dibentuk dari lingkungan. Dan kita bisa mudah memberikan stigma pada lingkungan tertentu. Terus, kenapa stigma tersebut bisa nempel atau melekat pada lingkungan tersebut? Nah, di sini kita akan membahas sistem komunikasi interpersonal. Saya Rizky Ardisaya Ramadan dengan NIM 23040830119. Saya Tiara Bintang Fajar Sari dengan NIM 23040830157. Dan saya Talir Fanantasir dengan NIM 23040830132. Saya Danila Maditama dengan NIM 23040830141. Saya Velia Fadalata Nugraha dengan NIM 23040830059. Apa tadi komunikasi interpersonal? Iya, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Dalam proses ini, terjadi pertukaran pesan yang dapat berupa verbal dan non-verbal, serta umpan balik yang saling berkaitan untuk meningkatkan keefektivitasan pribadi dan antar pribadi. Komunikasi interpersonal dapat terjadi di mana saja, seperti ketika menonton film, belajar, bekerja, dan biasanya tidak diatur secara formal. Nah, jadi interaksi kita ini juga termasuk dalam komunikasi interpersonal. Proses komunikasi interpersonal dimulai dari seseorang membuat pesan atau kita sebut encoding, kemudian disampaikan kepada komunikan atau decoding. Jadi, encoding adalah aktivitas internal dari seorang komunikator untuk membuat pesan dari simbol-simbol verbal dan non-verbal. Jika decoding merupakan aktivitas dari komunikan mendapatkan data-data dalam berbentuk mentah yang diubah menjadi makna. Proses ini nggak terjadi gitu aja. Ada yang namanya sistem komunikasi interpersonal. Terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah komponen input. Input ini bisa berupa harapan dan aturan atau persepsi dan konsep diri. Maksudnya gini, misal aku lagi pengen makan ice cream, terus aku lihat Bintang lagi jalan ke kantin. Nah, aku punya harapan nih, siapa tahu Bintang mau beliin ice cream gitu. Maka aku menyampaikan apa yang aku inginkan ke Bintang. Tang, titip ice cream dong. Nanti dia akan merespon, apakah iya atau enggak. Nah, hal ini disebut komunikasi interpersonal yang merupakan bagian dari komponen proses. Respon dari bintang nih bisa ada 3, bisa netral, bisa positif, bisa negatif. Terus bisa juga ada 3 produk hasilnya. Nah, yang pertama itu ada pengetahuan, di mana bintang jadi tahu kalau Velia mau beli es krim. Kedua itu ada sikap. Nah, sikap itu apa sih? Nah, bisa jadi sikapnya nanti setelah bintang mendengar permintaan Velia, dia jadi sebel, dia jadi kesel, ataupun dia terima gitu aja. Nah, yang terakhir itu ada tindakan. Tindakan tuh kayak gimana sih? Nah, tindakan ini bisa jadi nanti si bintang ngebeli permintaannya Velia, bisa juga enggak. Terus apa sih hubungannya sama pertanyaan di atas tadi? Kembali lagi seperti yang kita tahu, bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi dua arah. Sehingga secara tidak langsung tercipta nilai-nilai tertentu dalam lingkungannya. Contoh deh, kasus yang sudah disebutkan mungkin memang tidak terlalu memberi dampak yang besar. Tapi bagaimana dengan bahasan mengenai aturan dan anggapan tentang makna suatu perilaku, simbolisme, dan lain-lain. Nah, kemudian setiap hari manusia itu berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dan dengan latar belakang orang-orang yang berbeda. Nah, sehingga mereka memiliki nilai baik dan buruk serta selera dan persepsi yang sangat berbeda di lingkungan sendiri.